Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Dwi Riselda, NIM 2004-2066, Prodi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang konsep pengertian sistem hukum Indonesia dan ruang lingkupnya manusia dan masyarakat. Materi yang saya akan jelaskan yang pertama, pengertian sistem hukum Indonesia. Sebelum masuk ke sistem hukum Indonesia, kita harus tahu apa pengertian dari sistem. Sistem adalah sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang satu sama lain yang berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga merupakan suatu keseluruhan yang utuh dan berarti. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut, perlu kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Sistem hukum Indonesia adalah struktur formal kaidah-kaidah hukum yang berlaku, asas yang mendasarinya, yang pada gilirannya yang didasarkan atas Undang-Undang 1945 dijiwai oleh falsafah Pancasila. Materi selanjutnya yang saya jelaskan tentang tata hukum. Tata hukum adalah memberikan tempat yang sebenarnya pada hukum, yang dimaksudkan dengan memberi tempat yang sebenarnya, yang menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar ketentuan yang berlaku dapat diketahui dan diterapkan untuk menyelesaikan segala peristiwa hukum yang terjadi. Tujuan dari dibentuknya tata hukum adalah untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota-anggota masyarakat dalam negara itu dengan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara atau bagian-bagiannya. Tujuan mempelajari tata hukum Indonesia untuk kita mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah negara atau hukum positif atau ius constitutum. Ingin mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang menurut hukum atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang lembaran negara sudah diganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut. Pasal 3. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Sekarang kita masuk ke masyarakat. Apa itu masyarakat? Masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur dan terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lain. Pembangunan masyarakat dalam sistem hukum Indonesia. Pembangunan dapat berperan untuk merubah perilaku masyarakat berupa kesadaran dan kepatuhan manusia atau masyarakat terhadap nilai-nilai hukum. Hal ini dapat terlaksana bila secara sistem hukum bekerja dengan baik dan dinamis, yang ditandai dengan berkualitasnya struktur hukum melalui pendidikan dan pengembangan profesi hukum agar dapat menghasilkan ahli hukum dalam pembangunan hukum. Selain itu, berkualitasnya substansi hukum yang terkait dengan rumusan norma yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat serta ditunjang oleh budaya hukum masyarakat kondusif yang selalu menempatkan hukum dalam proses penyelesaian sengketa. Sekarang kita masuk ke ciri khas sistem nasional Indonesia. Yang pertama, negara Republik Indonesia lahir dari perjuangan kemerdekaan yang cukup lama yang memuncak pada perang kemerdekaan yang dicetuskan oleh Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, berlainan dengan penjajah lain yang memaksakan sistem hukum perintahnya pada jajahannya atau Prancis, Belanda yang dijajahannya menjalankan sistem hukum dan pemerintahan dualistik, yang disebut sistem hukum dan pemerintahan pribumi pertahankan dan berlaku berdampingan dengan sistem hukum
dan pemerintahan dalam keadaan dan status yang sederajat. Sekian dari saya. Maaf kalau ada salah kata-kata saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.